untuk copywriting, dia itu seni katanya yang digunakan dalam aktivitas marketing, bersifat persuasif. Nah ini kata kuncinya, persuasif. Suara saya kedengaran kan? Kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Takutnya saya tegas ngomong gitu, ternyata tidak ada suara. Bersifat persuasif ini underline-nya ya, dan dia punya tujuan untuk konversi gitu. Nah, coba teman-teman perhatikan ini. Ada yang ini nggak pakai merek ya, berusaha nggak pakai merek nih. Ada yang mau komentar nggak? Kalian ngerti nggak apa gambar ini, visual ini? Boleh, ayo. Biar nggak ngantuk di pagi hari walaupun belum mandi. Ayo, siapa? Halo? Saya Bu. Zufar, terima kasih. Gimana Zufar? Yang saya tangkap pesannya, jadi ini ada, walaupun nggak ada mereknya Bu ya, sebuah promo ayam crispy dari harga 91.000 jadi 74. Nah itu jadi apa ya, nyampein rumah penglaik Bu. Jadi dia sebuah promo. Sebuah promo aja sih Bu, kelihatan ya. Yang kelihatan apalagi harga tadi ya? Harga, terus nama promonya. Oke. Nama promonya yang mana? PPKM. Oke. Terima kasih Far. Kalau semua teks ini dikosongkan, apa yang terlihat? Ada maknanya nggak? Gambar ayam aja Bu. Ayam goreng doang ya? Oke. Disitulah kita bisa melihat urgensinya dari sebuah teks. Oh saya lupa, kemarin tuh kan di PPT yang saya titipin ke Bu Nadia tuh ada simulasi yang Spotify, ingat nggak? Teman-teman pakai yang simulasinya versi link aja. Udah sempat diisi? Nggak ditugasin sih, tapi diisi rasanya ya. Gimana Tanti? Tanti gimana? Yang Spotify juga udah coba didiskusiin Ibu. Ya udah kan ya disimulasiin. Nah teman-teman kan lihat ya, ada bagian mempersuasi, meliterasi kan ya. Ingat nggak sih? Ada part di mana sebelum kita call to actionnya marketing, strategi marketing yang lain, tapi ada part di mana ada motif literasi, persuasi, bahkan call to action untuk beli, ngeklik atau apa. Nah, di sini kita bicara soal gimana format teksnya. Teks itu adalah turunan dari gimana kita meliterasi, mengedukasi, mempersuasi, mengajak untuk beraksi gitu. Nah, ini contohnya. Kalau dihapus semua teksnya, kita hapus semua teksnya, maka dia hanya seonggok 5 potong ayam goreng crispy kan. Nggak jelas apa-apanya gitu ya. Bahkan ini tanpa merek ya. Kita kan jadi nggak tahu ini produknya mana, apakah ini versi Sabana, versi The Chick, versi apa lagi sih ayam crispy? Versi The Chick, versi G House, versi McD, Lazato Bu. Apa? Lazato. Oh Lazato, iya bener. Hisana atau apa gitu ya. Ini hanya kumpulan ayam goreng. Berarti kita butuh bantuan teks nggak sih? Buat membantu memvisualisasikan, menjelaskan, mengedukasi, meliterasi, bahkan mengajak beraksi. Nih, kita kalau ini nih, ya dalam konteks ini kita lihat nih si PPKM-nya inilah copywriting-nya. Dia berusaha untuk mempersuasi targetnya itu maksudnya adalah sasaran audiens ya, atau calon pembeli lah untuk beli. Nilai promonya muncul nih di angka yang before after, tapi memang ada visual gitu. Nah di sini teman-teman bisa lihat teks yang muncul di dalam strategi marketing ini adalah teks yang memang dia bicara soal
Ya ini penting banget, selain visual yang menggoda, kita perlu juga hal lain. Memperjelas ini konteksnya apa, ngerayunya gimana, perubahan harganya yang semoga dengan ini bisa membantu meningkatkan proses penjualan mereka gitu. Nah, kalau gitu pertanyaannya apa sih copywriting gitu ya? Apa sih yang harus di-cover oleh copywriter? Apa sih yang harus ada dalam produk copywriting? Objektifnya, setiap aktivitas marketing kan harus punya tujuan. Ya, pasti arahnya apa? Macam-macam. Ada yang penjualan, ada yang sekedar kesadaran aja, brand awareness, ada yang juga jumlah yang installnya, dan tergantung dari produk itu apa dan tujuannya apa. Nah, maka targetnya copywriting adalah mencapai tujuan itu. Gimana caranya biar banyak yang install apps kita, kita harus bikin pesan-pesan yang didesain supaya orang mau install itu. Gimana caranya supaya ada orang yang mau beli ayam goreng itu, ya, dan kebetulan mungkin lagi ada program promo, orang-orang tahu kalau ayam, tadi apa sih yang Edla ngomong teh mereknya aku belum pernah makan kayaknya itu. Lazato, Bu. Lazato, ada di Jatinangor? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Kita lihat soalnya. Rasanya gue belum pernah makan ya Lazato ya. Gimana caranya Lazato ini diketahui oleh orang-orang, dia lagi ada promo, dia lagi bikin promo dan juga dia punya program promo gitu ya. Dan harganya juga karena promo turun, entah signifikan, entah seulas aja, pokoknya pesan-pesan itu. Dan juga yang paling penting, ada pesan yang membuat kita, oh kita perlu tuh nyoba Lazato. Atau, ayo mumpung lagi promo, kita perlu jajan Lazato. Itu yang harus ditargetin sama, harus didesain sama copywriting. Kayaknya tuh kalau kita lihat, kalimatnya biasa aja ya. Kadang-kadang jadi alay, kadang-kadang dia nyantelin ke cantelan-cantelan peristiwa tertentu. Ini kan lagi zamannya COVID. Ini saya dapat dari sepupu saya yang digital marketing spesialis. Terus dia bilang, ini aku kalau bikin pelatihan dan terlibat dalam pelatihan suka ngasih contoh ini karena ya makanya ini contekan dari dia. Nah, kita lihat aja gini. PPKM ini waktu itu zamannya COVID. Maka orang kalau mikir PPKM kan kesannya dikurung di rumah atau apa. Tapi dia cantelin itu supaya ada hal-hal yang udah nempel di publik, katanya gitu ya. Di kepala publik nyantol nih, biar gampang. Kalau di berita itu newspack, cantelan berita. Orang udah tahu peristiwa tertentu, tapi kita bawa ke ruang kita. Ini juga gitu. Nah, kenapa harus begitu? Supaya target itu cepat ngerti apa yang kita terangin, apa yang kita bawa, dan program apa yang kita tawarkan. Yang terpenting adalah kita bisa mengajak. Jadi katanya tuh mengajak, mempersuasi, membawa, menarik gitu, dari mulai menarik perhatian sampai call to action ya. Lalu yang kedua, targetnya apa? Kita bicara social economic status atau SES. Cewek cowok sih? Usianya berapa sih? Gitu ya. Dia tinggalnya orang kota, orang desa, rural atau urban. Dia tinggalnya di Jawa atau non Jawa. Non Jawanya di mana? Kalau Bali mah kan beda juga karakteristiknya sama Kalimantan misalnya. Jadi harus lihat gitu. Yang pertama tujuannya mau ngapain, terus targetnya kita siapa. Dia harus bisa relate si kata-kata itu dengan target ini. Jadi kita kayak memainkan kata ya teman-teman dalam produksi konten teks iklan ini, teks marketing tapi ya gitu, kita harus, karena kita berusaha memasarkan sesuatu, maka kita perlu berada di ruangan di mana target itu nyaman gitu. Bukan sesuatu yang baru, tapi bisa juga pakai teknik kontras. Kasih sesuatu yang baru karena apa? Supaya orang penasaran misalnya. Nah, yang terakhir dan yang ini menurut saya ini adalah yang
penting diketahui dan pasti yang akan nantinya dieksploitasi adalah unique selling proposition-nya. Apa sih kekhasan dari produk kita? Apa sih benefit dari produk kita gitu ya? Dia harus memunculkan itu. Dia bisa dari kualitas rasa. Kalau ngomongin ayam goreng udah banyak kan ayam goreng di mana-mana, ayam goreng crispy. Nah, unique selling-nya kita ada di mana? J House misalnya, saya nggak tahu J House unique selling-nya di mana? Kebayang kalian apa? Kalau Jatinangor House, ada makan Jatinangor House kan? Atau Ada itunya Bu, apa sih? Tambahan keripik kale yang- itu ya? ya itu apa namanya Bu, lupa. Itu pokoknya Bu. Nggak tahu Ayam. atau keripik kale itu kan dia keripik sayur itu ya. Oke, Iya, ada Bu, tambahan sayurnya. itu unik gitu ya. Ada lagi apa sih keunikannya produk J House? J House for your information tiba-tiba ada di Surabaya dong. Dan jadi tempat nongkrong juga mirip kayak J House yang di Sayang itu. Dia sampai bisa penetrasi bisnisnya ke Jawa Timur kan menarik gitu. Tapi apa sih uniknya? Kan ayam crispy juga. Coba. Itu Bu, ayam spicy-nya Bu enak. Betul Pak. Gimana cerita ayam spicy-nya? Karena itu menurut saya salah satu keunikan yang dominan sih dari ini ya. Seenak apa sih? Kalau kata orang sih itu kopiannya dari McD sih Bu, walaupun rasanya beda. Tapi kan harganya murah. Jadi pas di kantong anak kos. Mahasiswa ya. Sama pas di kantong saya juga. Ya betul, dirasa. Berarti kan bisa dari rasa. Oke. Atau kalau kita bicara barang yang bukan makanan, bisa jadi contoh misalnya mobil, fitur mobilnya. Sekarang lagi musim mobil yang hybrid ya. Dan diiklaninnya macam-macam gitu. Mulai dari seberapa hematnya, interiornya, kapasitas bagasi, mesinnya gimana, terus apalah lagi macam-macam lah. Nah, hal-hal yang itu yang harus ditemukan oleh seorang copywriter untuk mendesain kata-kata atau kalimat buat membantu mempersuasi atau menjual, ya. Pokoknya gimana sih target supaya bisa tertarik sama produk kita atau beli produk kita atau sekedar mengenal produk kita dulu, ya. Dia harus mampu menonjolin USP ini, unique selling proposition. Contoh nih katanya, biasanya itu produk asli beneran atau nih simulasi ya? Karena aku tidak bermain di ruang make-up-an. Base ini produk asli nggak sih? Ada yang pakai base? Iona pakai base? Halo? Riva pakai base nggak, Fa? Sepi banget ya ini teh. Apakah pada tidur? Geng Edla? Enggak, Bu. Nabila juga enggak? Edla Nabila ya sebenarnya. Oke. Jadi let's say ini ada beneran produk ya. Kalau dilihat brandnya kan namanya base. Base-nya aja gitu ya. Kalau dilihat objektifnya, kemungkinan dia tidak berusaha untuk menjual kan kalau di dalam kata-kata ini, ya nggak sih? Iya Bu. Dia nggak lagi ngejual, mau ngasih malahan. Tetapi kelihatannya apa? Dia pengen ningkatin interaksi di sosial media dengan try and review-nya. Walaupun ujung-ujungnya dia jual, tapi dia nggak hard selling. Ini yang bukan jenis-jenis marketing yang hard selling, nggak ngejual gitu. Kayak tadi kan hard selling ya, beli karena dia lagi promo. Tapi enggak, dia cuma ngomong, kalau lu mau produk yang gratis ini, gue kasih hadiah nih. Tapi ikutin try and review-nya gitu. Mungkin kalau target female itu tuh kita belum tahu karena saya nggak tahu nih produk untuk
usia berapa ya. Terus, nah lihat USP-nya. Ada banyak pilihan face produknya kan? Karena dia muncul tuh gambarnya banyak. Dan ada giveaway-nya, gratisnya. Jadi dia berusaha nonjolin unique selling point-nya dengan produknya beragam, lalu ada giveaway-nya. Dari sekedar teks ini, kita bisa lihat minimal 3 aspek kecuali yang target ya. Kalau target nanti kan ke target produk. Nah, berikutnya adalah kalau kita ngelihat situasi seperti ini, maka kita harus melihat USP itu dekat sekali dengan brand voice ya. Gitu. Ada istilah brand voice gitu. Brand voice ini adalah ruang buat kita untuk mulai bergerak nih. Gaya komunikasi yang digunakan oleh brand secara konsisten. Dia jadi ciri khas dari brand tersebut. Dia membuat brand tersebut beda dari kompetitornya. Brand voice itu sebisa mungkin dekat dengan bahasa yang sama dia digunakan oleh audiens atau dengan oleh target. Jadi kalau kamu ngomongin brand itu tuh manusia, maka brand voice itu tetap personalitinya. Kayak kalau cewek mah misalnya, oh ini ceweknya, kalau orang mah, oh ini orangnya ceriwis, ini orangnya manis gitu, ini orangnya apalagi humble gitu ya. Jadi dia kepribadiannya gitu, ini karakternya. Ya, misalnya kita bisa ngebedain nggak sih antara ini aku tanya perempuan ya, Skintific, Wardah, Makeover itu sama-sama make up bukan sih? Skintific skincare ya? Gue tuh rada-rada bingung skincare dengan make up apa bedanya sih teman-teman? Iya Bu, skincare. Oh skincare ya, kalau Skintific ya. Nah, kalau berarti yang bermain di ruang make up apaan sih? Makeover, Maybelline, kali itu ruang make up ya? Iya Bu, Emina. Oh benar-benar. Nah, kamu bisa ngebayangin nah Emina. Brand voice-nya apa? Personality Emina itu apa? Yang kalian tangkap dari brand Emina? Cheerful and youth gitu Bu, kayak buat anak remaja ya. Anak remaja. Cheerful juga nggak sih? Iya, Youthful aja. gitu. Youthful ya. Nah, itu brand personality-nya dia. Kalau kita ngomongin Wardah deh. Brand personality-nya apa sih? Brand voice-nya? Buat orang lebih gede lagi gak sih Bu, kayak tante-tante gitu Bu. Iya benar-benar produk tante-tante, benar. Terus kalau dulu sih dekat sama yang kayak produk Islami gitu ya, karena namanya juga Wardah. Kalau gitu gue kasih brand produknya Wardah ya, tetangganya Wardah lah. Bagian dari produknya Kaf ya. Kaf itu Kaf apa? Ada yang tahu? KAHF? Nah yang jawab Saiful. Gimana Pul? Saiful Fatah. Kaf apa? Jadi di Kaf itu ada skincare buat laki-laki gitu Bu. Brand personality-nya Kaf gimana? Itu tuh buat cowok-cowok yang Islami gitu Bu. Ada parfum juga, parfumnya halal gitu Bu. Jadi kan gini ya, jadi produk kosmetiknya Islami buat cowok. Mulai tuh yang Islami buat cowok. Jadi kan kebayang tuh itu brand voice ya. Lalu, nah kalau kita paham brand voice, kemudian kita harus juga mastering your brand voice-nya. Bagaimana cara untuk kita memahami lalu menguasai brand voice dari produk yang akan kita pasarkan. Yang pertama pasti kamu harus tahu itu teh produknya apa, minimal USP-nya itu ya. Gitu. Dia tuh ngejanjiin apa? Kaf itu ngejanjiin apa sih? Wangi yang lebih manly gitu. Kalau parfumnya atau Emina itu ngasih apa sih? Biar dia lebih youthful atau dia lebih apa, pokoknya kita harus tahu brand itu ngasih
mau ngasih apa ke target. Lalu yang kedua adalah tahu targetnya teman-teman. Tadi teman-teman udah ngeliat kan, Emina itu buat anak-anak muda. Mungkin kita usianya kira-kira anak mana sih? SMA-an gitu? Sama kuliah atau SMP SMA? Emina? Dia kompetitornya Pigeon Baby bukan kan? Bukan Bu, pigeon bayi. Jadi kamu tahu kan jadi targetnya itu siapa tuh? Kalau Pigeon bayi, oh itu berarti targetnya kamu tahu. Beda nih Emina, buat umur berapa Ro? Biasanya? Paling SMA bisa, remaja juga bisa. Cuman mungkin karena modelnya banyak yang anak-anak muda banget, sama harganya murah, jadi terfokusnya lebih ke anak sekolah mungkin, sesuai budgetnya juga Anak yang sekolah murah. ya. Berarti Iya. itu dia bisa berkompetisi sama Madam G. Madam G bisa Bu. Madam G itu kan murah juga ya setahu saya. Iya, Tapi dijual dia ke sekarakter Maret gak sama Mina? Mungkin iya Bu, saya kurang tahu Madam G. Oh gitu. Jadi kan kita lihat tuh ya. Tar dulu. Ada Madam G, ada Emina sama-sama mungkin segmennya usia yang sama. Tapi kayaknya ini karakternya beda. Oh bisa jadi Madam G naik deh, dia lebih ke mahasiswa. Kalau Emina kayaknya lebih ke anak-anak. Kita harus tahu targetnya seorang copywriter, kemudian harus memastikan ya produk yang akan kita pasarkan, jasa yang akan kita pasarkan itu apa, targetnya siapa, ya. Terus kalau ngomongin target itu, maka permasalahan yang muncul di target itu tuh apa? Gimana cara mereka berkomunikasi? Jadi pas know your audience, know your target itu tuh bukan cuma oh ya yang umur segitu sampai segini anak SMA anak apa, tapi bicara soal mereka ngomongnya kayak gimana ya? Apakah kayak gini gitu atau kan ada juga term-term atau kata-kata yang mereka biasa pakai gitu ya? Atau juga yang lagi nge-hype di sana apa? Oh mereka suka nongkrong, tongkrongannya apa? Bisa jadi itu background produk kita. Atau bisa jadi itu adalah produk kita, tempat nongkrongnya mereka. Kita jadiin kafe kita sebagai tempat nongkrongnya mereka, maka kafe kita karakteristiknya mesti gimana gitu. Supaya selaras dengan target itu. Gitu ya. Terus bahkan sampai ke masalah yang dihadapi orang-orang yang ada di target itu. Ya kalau kita ngomongin umur-umur anak-anak 15 sampai 18 tahun sampai 20 tahun, ya jerawat deh kayaknya lagi salah satu masalah. Oh enggak, ini love relationship kali lagi jadi masalah atau macam-macam. Nah, yang terakhir adalah kamu harus tahu gitu, apa sih yang sudah ada sebelumnya dari konten-konten marketing yang muncul di area produk kamu. Bisa dari konten yang terbaik, ads yang paling banyak disukai, itu hal-hal positif. Atau yang ngezong gitu, atau yang dia gagal gitu. Bisa dilakukan untuk mengetahui apa? Cara berkomunikasinya teman-teman. Jadi ini adalah ruang kita untuk tahu gimana sih berkomunikasi sama target. Apa sih yang udah sukses nih sebelumnya dan bisa menarik atau disukain target. Bisa juga sekaligus juga nggak selalu best practice-nya yang kita cari, tapi juga pengalaman. Oh ini pernah pakai pendekatan gini tapi ngezong gitu, tapi gagal dan we don't have to do that gitu. Kita nggak usah lagi pakai pola itu, jangan lagi bikin risiko atau belajar dari kesalahan itu, kemudian kita mengembangkan hal yang lebih baru gitu ya. Intinya adalah mengetahui situasi kalau yang ini tuh. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita petakan teman-teman. Seorang copywriter, dia setelah mengetahui audiensnya, mengetahui unique selling proposition-nya, lalu juga mengetahui sebenarnya kalau iklan-iklan yang udah kayak begini, yang trennya gini, yang hype-nya gini, yang gagalnya juga gini, maka tinggal petain aja. Voice karakteristiknya mau apa? Deskripsikan brand kita. Lalu do don'ts-nya kita catat. Ya. Gitu. Ini Lazada brand voice. Bisa berbeda dengan yang mungkin teman-teman persepsi ya. Tapi kalau hasil pemetaan brand voice-nya itu adalah
brand yang meyakinkan orang. Lazada itu selalu kasih penawaran yang gede. Kalau aku pikir ini lebih dekat ke Shopee ya jadinya. Shopee selalu gede. Terus targetnya, nah di sini lihat milenial, Gen Z yang suka main-main dengan promo besar. Kalau sekarang Shopee saya nggak tahu nih ada di segmen siapa, mak-mak kah gitu ya. Dan dia karakteristiknya ini katanya encouraging, fun, witty. Witty itu apaan sih? Witty. Ada yang tahu witty? Ada yang bisa kasih tahu saya witty? Witty itu apaan sih? Teman-teman? Witty. Ada yang tahu? Witty, witty apa? Witty, Kang Dandi, witty itu apa? Witty. Witty. Term in English kali atau enggak? Kayaknya ini istilah anak muda deh. Jadi kayaknya mahasiswa saya harusnya tahu. Witty apa ya? W-I-T-T-Y. Cerdas Bu, cerdas. Oh cerdas. Oh witty itu cerdas. In fun way itu disebutnya witty ya. Witty meaning. Oh duluan mahasiswa gua. Bacanya bukan witty. Whitey. Oh Whitey. Oh bacanya Whitey ya. Oh cerdas bener ya. Lucu Bu, lucu, pintar lucu gitu Bu. Oh lucu. Jadi punya sense of humor. Oh, berarti encouraging, fun, and Whitey. Emang Lazada begitu ya? Bayangan saya tuh Lazada kalau cari brand-brand yang Let beneran. me tell you. Whitey means that someone is amusing in a clever way. Oh, makanya ada cerdas, amusing in a clever way. Ya. Oke. Nah, katanya ini nih Lazada brand voice-nya. Jadi ada dia selalu meyakinkan orang nih bahwa brand ini punya penawaran gede, targetnya milenial dan sebagainya yuk. Dan juga si target itu punya karakteristik itu. Sehingga si produk itu mendekat pada karakteristik yang disukai target. Nah, ini adalah slide terakhir untuk hari ini. Pertemuan Rabu depan kita sudah masuk how to make copywriting ya. Bagaimana membuat teks periklanan. Tapi saya ingin teman-teman dari hari ini sampai hari Selasa atau Rabu pagi, teman-teman melihat, mencermati 3 medium copywriting. 3 medium copywriting itu yang konvensional, ada di TV, ya, ada di selebaran yang tersebar di mana-mana kan ya, pasti ada kan ya, orang ngasih selebaran. Terus ada di billboard juga, ya, di media ruangan. Jadi katanya sih karakteristik di media konvensional dia harus tulisannya ringkas tapi ngena target audiens. Sangat klasik ya. Mari kita geser nih. Yang kedua digital. Dia ada di video-video, banner, SEO-nya juga. Dia harus menarik audiens ke engagement arahnya katanya. Klik. Jadi copywriter harus bikin satu teks, paket teks yang CTA atau call to action. Persuasif, jadi ngajakin beraksi. Kalau di sosial media, target itu buka sosmed untuk hiburan kan, cari trending info. Maka tulisannya ini nih, harus up to date. Ini sesuatu yang berbeda ya. Yang dua yang lain nggak ada tuh harus up to date. Terus juga engaging. Engaging berarti harus nyambung sama audiensnya yang disasar. Dan nah ini, karena media sosial dia harus punya sentuhan personal. Kenapa? Karena media sosial itu terasa gitu, dia ada di ruang personal pemakainya. Begitu teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Curiga di sini kalian pada masih ngantuk. Presensi sudah dibuka, disiap. Silakan diisi. Untuk presensi sebelum UTS, saya akan diskusikan dengan Bu Reni ya, karena Bu Reni juga katanya sudah membuat versi manualnya, begitu? Benar nggak? Yang tanda tangan secara manual langsung itu kan Bu ya?
Yang itu ya, ada ya? Ada Bu. Jadi nanti saya transferkan ke versi SIAT biar bisa dideteksi sama Unpad. Nah, ada pertanyaan kah? Beneran nggak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu tugas dari saya untuk minggu ini adalah teman-teman mencermati ya teman-teman satu produk yang spesifik. Semoga si produk itu ada 3 versinya. Konvensional, digital, dan sosial. Kayaknya kayak Skintific itu ada 3 versinya deh. Gue pernah ngeliat billboardnya Skintific deh. Contoh ya, gitu. Jadi ya, kalian cari satu produk, cermati selama minggu ini versi konvensionalnya gimana, digitalnya gimana, sosialnya gimana, based on karakteristik ini. Apakah benar atau enggak? Saya ingin teman-teman punya catatan itu karena nanti kita memulai membuat copywriting based on pengalaman teman-teman mencermati satu brand. Boleh 1-2 brand lah. Tapi dia ada 3 versi itu, brand yang sama. Ya. Begitu saja. Kita ketemu Rabu depan. Semoga bisa tatap muka lagi. Kayaknya enak ya kayak kemarin ya tatap muka 2 kelas begitu ya. Dipisah ya. Kemarin digabung Bu. Bukannya dipisah. Jadi yang 1 jam 10, 1 jam 1 katanya. Enggak Bu, digabung kemarin. Oh. Berarti isinya dikit banget dong kelas itu. Gue dikasih videonya. Yang pas Zufar lagi ngisi simulasi Spotify itu. Iya Bu. Dikit banget dong ya. Oke. Tapi lumayan padat sih Bu, sampai nambah lumayan. kursi. Oh, nambah kursi. Itu tuh di lantai 2 kan? Iya Bu, di 203. Soalnya nggak ada ruangan besarnya pada dipakai. Oh, yang ruangan besarnya dipakai orang. Oke. Oke, berarti minggu depan kami mengusahakan juga, bukan minggu depannya ya, tapi dalam sesi copywriting ini kami juga mengusahakan akan ada dosen tamu yang bisa menjelaskan lebih praktis soal project copywriting. Ya, jadi sampai ketemu Rabu depan, kemungkinan mungkin dosen tamunya akan ada di 2 minggu lagi. Terima kasih Atuh kalau begitu. Saya tutup aja ya, karena kita perlu sarapan. Anda udah pada sarapan? Belum Bu. Belum Bu. Mutiara udah pada sarapan? Masih bobo ger. Orang pertama yang masuk ke sini tuh kalau nggak salah teh Viola gitu. Ada Viola nggak sih namanya? Viola Putri, Viola. Udah sarapan, dia orang pertama yang masuk ke ruang Zoom. Viola. Wah, curiga ditinggalin ini mah. Ya udah, selamat pagi, isi presensi. Kita ketemu lagi Rabu depan offline ya. Ya Bu. Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Salam.